Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia pasal 30 ayat 17. Demikianlah dikatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang yang percaya, tanggung jawab kita untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan itu haruslah menjadi pola dan karakter hidup kita. Bagaimana kehidupan umat yang selalu membuat hati Allah berduka, yang selalu membuat Tuhan ditinggalkan, maka bagaimana Allah mengajar, mendidik, bahkan memberikan suatu sanksi atas perbuatan-perbuatan umatnya. Dan ketika umat itu sudah tidak lagi sejalan dengan kehendak Allah, maka Allah mengizinkan dan membiarkan umatnya untuk dikalahkan dan masuk ke dalam pembuangan. Dan pada saat itulah ketika keadaan umat itu mulai mau bertobat, sudah mulai mau lagi menjalani apa yang dikehendaki oleh Allah, maka Yeremia sebagai nabi yang diutus Allah ke tengah-tengah bangsa itu, ke tengah-tengah orang-orang pilihan Allah itu, menyuarakan bahwa sesungguhnya Allah akan menyembuhkan dan juga mengobati luka-luka. Ini mau mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita di dalam keadaan yang tidak sehat dan di dalam keadaan yang terluka. Maka ketika umat Allah itu masuk ke dalam murka Allah, masuk ke dalam apa yang diinginkan oleh Allah supaya umat Allah itu dididik, umat Allah itu mau kembali kepadanya, maka dia harus menerima sanksi akibat perbuatannya. Maka umat itu harus menjalani tahapan-tahapan itu. Mereka harus menerima ketidakbebasan, mereka harus menerima yang namanya terbatasnya hidup spiritualitas mereka. Maka ini membuat suatu pengharapan secercah cahaya untuk umat Allah yang di dalam penderitaannya. Maka kita harus menyelidiki kembali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kehidupan iman kita yang percaya kepada Tuhan. Mungkin hari ini juga kita sedang mengalami sakit. Mungkin hari ini juga kita mengalami keterlukaan. Bukan hanya luka badani atau jasmani, tetapi luka batin yang begitu mengerikan, yang sesungguhnya tidak kelihatan lukanya, tetapi sudah sangat-sangat menyayat dan sudah sangat-sangat pedih. Sehingga ketika kita menyadari kehidupan kita yang tidak lagi sehat, yang sedang dalam keadaan terluka itu, kita sulit untuk bersyukur, kita sulit untuk melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan orang yang selalu tidak menerima kehidupannya dalam penyertaan Tuhan, dia akan mudah tersinggung, akan mudah emosi, akan mudah tersulut oleh omongan-omongan orang.
Dan ini juga perlu kita sadari sebagai umat Tuhan, bahwa sesungguhnya kita harus menahan diri kita. Maka firman ini mau mengajak kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Karena Tuhan mau berfirman kepada kita, aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, siapapun kita. Jika kita percaya, Tuhan akan mendatangkan kesembuhan kepada kita. Yang berikutnya, aku akan mengobati luka-lukamu. Luka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu luka yang ada di dalam kehidupan daging kita yang fana ini, yang membuat rasa sakit itu terasa karena kita memang hidup dalam daging, dan bagaimana kita merasakan luka yang tidak kelihatan, yaitu luka batin, luka hati, dan lain sebagainya. Ini juga akan Tuhan obati. Karena Yesus rela menderita, Yesus rela untuk digantikan untuk menyembuhkan sakit penyakit kita dan juga luka-lukanya. Itu melambangkan bagaimana Yesus yang terluka akan membalut setiap luka-luka kita, jika kita mau percaya dan mau meminta kepada Tuhan tentang kesembuhan dan pengobatan terhadap luka-luka kehidupan kita. Maka disinilah kita harus menyadari, meskipun kita dianggap hina, meskipun kita dianggap tidak ada, bahkan tidak ada yang bertanya tentang kabar kita, maka hari ini Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan mendatangkan kepada kita kesembuhan dan luka itu. Jangan pernah terfokus dengan persoalanmu, jangan pernah terfokus dengan apa yang diberlakukan orang kepadamu, tetapi ingat, Tuhan Allah beserta kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ketika Engkau mengizinkan kami untuk merasakan penderitaan, untuk menghadapi tantangan, dan Engkau juga Tuhan yang memberikan kepada kami sukacita dan juga pengharapan. Karena itu ajari kami Tuhan untuk menikmati setiap kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lakukan, kerjakan, dan hidupi itu menjadi kehendak-Mu, dan kehendak-Mu itulah Tuhan yang mengarahkan setiap kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Thank you.